Ada sebuah fase dalam hidup di mana kita merasa sudah waktunya untuk berhenti berjuang. Kita merasa setelah puluhan tahun bekerja, inilah saatnya untuk menikmati ketenangan. Namun, seringkali kita keliru membedakan antara ketenangan dan pengabaian. Banyak dari kita saat memasuki usia senja mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sebagai hadiah untuk diri sendiri. Namun di mata metabolisme tubuh itu adalah undangan untuk penyakit datang lebih cepat. Sakit di masa tua seringkali dianggap sebagai takdir yang tak terelakkan. Padahal banyak di antaranya adalah hasil dari rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari tanpa sadar. Kita merasa sedang beristirahat, padahal kita sedang membiarkan sistem pertahanan tubuh kita berkarat. Kita merasa sedang menikmati masa tua, padahal kita sedang mempercepat langkah menuju keterbatasan fisik. Hari ini, mari kita bedah dengan dingin kebiasaan apa saja yang justru membuat tubuh Anda menyerah sebelum waktunya. Hal pertama yang sering dilakukan tanpa sadar adalah memilih untuk terlalu banyak duduk dan berdiam diri. Di usia lansia ada godaan besar untuk menghabiskan waktu berjam-jam di kursi malas, menatap layar televisi, atau sekadar melamun tanpa aktivitas fisik yang berarti. Kita berpikir ini adalah cara menjaga tenaga, padahal bagi otot dan tulang Anda, diam adalah musuh utama. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, dan saat gerakan itu berhenti, proses pembusukan biologis dimulai. Setiap jam yang Anda habiskan tanpa bergerak adalah instruksi bagi otak untuk mulai membuang massa otot Anda. Otot yang mengecil berarti beban sendi yang bertambah. Inilah alasan mengapa lutut kian nyeri dan pinggang kian kaku. Tanpa Anda sadari, dengan memilih untuk istirahat berlebih, Anda sedang melemahkan pondasi bangunan tubuh Anda sendiri. Darah tidak lagi terpompa dengan maksimal ke ujung-ujung saraf, membuat sel-sel Anda kekurangan oksigen. Jangan biarkan kursi malas menjadi penjara bagi kemandirian Anda di masa tua. Bergeraklah, bukan karena Anda kuat, tapi agar Anda tetap kuat. Kebiasaan kedua yang sangat berakar adalah pola makan yang terlalu didominasi oleh karbohidrat dan gula. Atas nama yang penting makan kenyang, banyak orang tua merasa cukup hanya dengan nasi dan sedikit lauk tanpa mempedulikan asupan protein dan serat. Kita merasa energi dari nasi sudah cukup untuk menjalani hari yang tidak lagi seaktif dulu. Namun di dalam darah, kelebihan karbohidrat ini adalah badai yang merusak segalanya secara perlahan. Memasuki usia lanjut, kemampuan tubuh untuk mengolah gula darah menurun tajam. Nasi putih yang berlebih, teh manis yang selalu menemani pagi, dan cemilan tepung adalah bahan bakar bagi peradangan di seluruh tubuh. Inilah yang mempercepat kepikunan, merusak penglihatan, dan membuat ginjal Anda bekerja melampaui batas kemampuannya. Tanpa sadar, setiap hari Anda sedang memupuk peradangan kronis yang tidak terasa sakit sekarang, tapi akan meledak menjadi komplikasi yang fatal nanti. Makanlah untuk memberi nutrisi, bukan sekadar untuk membungkam rasa lapar. Terakhir adalah pengabaian terhadap hal-hal mendasar yang dianggap sepele. Air putih dan waktu istirahat yang berkualitas. Banyak lansia yang mulai mengurangi minum karena tidak ingin sering ke kamar mandi, tanpa menyadari bahwa dehidrasi kronis adalah pembunuh diam-diam bagi sel otak dan fungsi jantung. Di sisi lain, tidur yang hanya sekedar terlelap tanpa kualitas membuat tubuh gagal melakukan perbaikan seluler di malam hari. Tubuh yang kekurangan cairan akan membuat darah menjadi kental, memaksa jantung berdetak lebih berat untuk memompa kehidupan. Ditambah dengan pola tidur yang berantakan, hormon stres atau kortisol akan melonjak, menghancurkan sistem imun yang seharusnya melindungi Anda dari serangan virus dan sel kanker. Tanpa sadar, dengan mengabaikan dua hal ini, Anda sedang mencabut perlindungan terakhir yang dimiliki tubuh Anda. Kelelahan yang Anda rasakan setiap pagi bukanlah tanda penuaan, tapi tanda bahwa tubuh Anda sedang berjuang dalam kondisi kekeringan dan kelelahan yang ekstrim. Menjadi tua adalah sebuah kepastian,
Tapi bagaimana cara kita menua adalah sebuah pilihan. Kita sering menyalahkan waktu atas segala penyakit yang datang. Padahal waktu hanyalah saksi dari cara kita memperlakukan diri sendiri selama ini. Jangan biarkan sisa perjalanan Anda dihabiskan dengan penyesalan di atas tempat tidur rumah sakit, hanya karena Anda enggan mengubah kebiasaan kecil hari ini. Bangunlah dari kenyamanan yang menipu itu. Berikan tubuh Anda haknya untuk bergerak. Berikan darah Anda nutrisi yang jujur, dan berikan sel-sel Anda air yang jernih. Masa tua seharusnya menjadi puncak dari kebijaksanaan hidup, bukan puncak dari penderitaan fisik yang sebenarnya bisa kita cegah. Hidup ini masih sangat berharga untuk dinikmati dengan tubuh yang sehat. Pilihan ada di tangan Anda sekarang, saat Anda masih bisa melangkah, saat Anda masih bisa memilih apa yang akan masuk ke tubuh Anda, sebelum waktu benar-benar mengambil kendali sepenuhnya.